tajam lagi sesi materi ini. Dan nanti kalau misalkan teman-teman semua punya semacam argumen atau pendapat itu boleh motong saya di pertengahan juga boleh. Misalkan nanti ada pertanyaan yang mungkinnya sekiranya kurang jelas atau mungkin kalian juga udah paham, itu bisa banget untuk motong materi saya gitu kan, biar lebih dua arah gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi saya di sini akan mantik tentang negara dan otoritas gereja dari pemikiran filsafat politik Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus ini siapa sih? Nah, Santo Agustinus ini kalau kalian tahu ini adalah seorang teolog. Dia ini adalah seorang filsuf, tapi dia ini lebih beraliran ke teolog, dan beliau lahir di Tagaste di Afrika Selatan tahun 354 Masehi. Nah, Santo ini dalam gereja Katolik dan komuni Anglikan, dia ini dipandang sebagai seorang ibaratnya itu doktor gereja atau pujangga gereja yang terkemuka gitu, yang banget dihormati di gereja gitu. Dan Santo ini melakukan perjalanan dari daerahnya yang ada di Tagaste menuju ke Milan untuk belajar dengan seorang gurunya, guru yang nanti dia ketemu namanya itu Ambrosius. Nah, Santo ini belajar banyak sekali dari Ambrosius mengenai ajaran Neoplatonisme. Nah, Neoplatonisme adalah ajaran yang berasal dari ajaran Plato yang udah minggu lalu kita bahas. Banyak sekali ajaran-ajaran Plato yang Santo Agustinus ini serap gitu loh. Misalnya adalah ajaran mengenai tentang keesaan dari Allah gitu. Kalau bahasa dari orang non-muslim kan Allah gitu kan. Terus juga tapi ia banyak setelah ia mempelajari Neoplatonisme, dia banyak mengalami sebuah pergolakan batin atau kebimbangan gitu. Karena ia merasa bahwa jika Allah ini adalah seorang yang baik gitu, kemudian kejahatan dan keburukan itu dari mana gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Allah ini kan misalkan Allah ini adalah diibaratkan sebagai seseorang yang baik gitu. Terus kejahatan dan keburukan itu di dunia itu dari mana asalnya gitu kan. Nah, terus Santo ini gagal mendapatkan jawaban tersebut di Neoplatonisme. Terus dia mencoba nih untuk belajar Manikeisme. Nah, Manikeisme ini adalah sebuah ajaran yang kayak mempertanyakan tentang yang tadi gitu, mempertanyakan tentang keesaan Allah dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah dia belajar-belajar, Santo ini kayak merasa bingung gitu dan kurang puas juga sama si ajaran Manikeisme ini. Nah, akhirnya dia ini setelah belajar Manikeisme, dia balik lagi nih ke Milan, ketemu sama si Ambrosius lagi, dan dia semakin memperdalam gitu. Setelah mendengarkan khotbah dari Ambrosius, dia tuh semakin mantap gitu belajar atau mendalami aliran dari Neoplatonisme, terutama dia diyakini bahwa atas pergulatan batin dia tadi nih yang kejahatan dan keburukan itu, kalau menurut si Ambrosius, hadir ketika ketidakhadiran sebuah kebaikan. Nah, ini yang membuat dia semakin mantap buat belajar Neoplatonisme dari Ambrosius, dari gurunya gitu kan. Terus slide kedua. Nah, jadi kan dulu tahu sendiri kan kita bahwa bangsa Romawi itu adalah bangsa yang wah, keren dah, bangsa yang mantap gitu kan. Nah, tapi kan hancur tuh bangsa Romawi karena satu dan lain hal. Nah, bangsa pagan, orang-orang Yahudi dan lain-lain, bangsa pagan itu adalah bangsa yang menyembah matahari, dan dia ini adalah bangsa yang juga tinggal di Roma. Dia ini mengatakan gitu loh bahwa ajaran agama Kristen ini sebagai penyebab dari runtuhnya Romawi gitu kan. Si bangsa pagan ini ngomong gini. Nah, Santo Agustinus ini menjawab tuduhan dari orang-orang pagan ini di dalam bukunya yang berjudul The City of God, atau bahasa Romawi itu Civitas Dei gitu. Bahwa dia mengatakan gini, bahwa walaupun dulu Republik Romawi itu yang mereka tempati itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang dikagumi oleh bangsa luar, tapi bangsa yang mereka tempati dulu itu adalah sudah korup dan lemah. Dan walau dulu sebelum datangnya Kristen juga tuh udah merosot gitu. Kalau menurut si Agustinus di dalam bukunya
yang berjudul The City of God ini. Terus dia juga menjelaskan bahwa manusia yang melakukan kebaikan itu akan menjadi anggota Tuhan, dan manusia yang melakukan kejahatan atau keburukan itu akan menjadi anggota kota manusia. Nanti kita akan bahas masalah the city of God dan the city of human itu. Nah, di dalam bukunya dia ini nggak bahas dia nggak menggunakan kata republika untuk merujuk kepada kotanya gitu. Jadi paham kan kita? Jadi si Agustinus ini dia itu menggunakan kata civitas yang arti kota, negara kota. Nanti kalau kalian mungkin yang 2021 itu nanti bakal belajar pengantar politik, nanti pasti paham tentang politea, tentang negara kota gitu. Jadi si Agustinus ini menggunakan kata civitas untuk merujuk ke civitas Dei atau negara Tuhannya gitu. Terus slide selanjutnya. Konsep negara menurut si Santo Agustinus, bahwa dia mengatakan bahwa negara ini diperlukan loh. Kenapa? Karena sifat manusia ini semakin keluar dari jalur kebaikan. Makanya si Santo Agustinus ini mengatakan bahwa negara ini sangat diperlukan di dalam di dalam negara tersebut. Kenapa? Karena manusia ini semakin keluar dari jalur kebaikan, dan menurutnya negara adalah institusi yang bisa untuk membuat ketertiban karena bisa mengatur jalan hidupnya dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut gitu. Dan dia mencoba untuk membandingkan negara duniawi dan negara Tuhan. Kita akan membahas dari negara duniawi dulu ya. Negara duniawi ini menurut si Santo Agustinus ini adalah seperti tubuh dan jiwa gitu. Kenapa sih? Karena tubuh ini kan butuh makan, butuh minum, butuh aktivitas sosial dan lain-lainnya. Dan dia mengatakan bahwa they would not belong to the city of God, shall inherit eternal misery, which also called the second death, because the soul shall then be separated from God its life, and therefore cannot be said to live, and the body shall be subjected to eternal pains. Jadi gini, mereka yang bukan warga negara Allah itu akan mewarisi kesengsaraan abadi yang juga disebut sebagai kematian kedua. Kenapa? Karena jiwa mereka akan dipisahkan gitu dari kehidupannya dia. Dan karena itu mereka nggak akan bisa dikatakan hidup gitu loh. Dan tubuh mereka akan menjalani penderitaan yang abadi. Kenapa? Karena ketika seorang manusia itu akan mengikuti atau ikut ke dalam negara duniawi yang foya-foya dan lain-lain, itu mereka akan merasa sengsara setelah nanti mereka meninggal. Kenapa? Karena tubuh mereka itu akan terpisah dari negara Allah atau negara Tuhan gitu nanti. Kayak gitu. Dan juga dia mengatakan bahwa negara duniawi ini memiliki kecenderungan yang terpecah-pecah. Di bukunya itu dia mengatakan the city is often divided against itself, litigation, wars, and quarrels. Jadi negara ini yang dalam tanda kutip negara duniawi ini sering sekali terpecah gitu, melawan dirinya sendiri. Karena tahu sendiri kan manusia itu kan memiliki sifat yang beragam. Nah, banyaknya penggugatan, peperangan, dan pertikaian itu yang membuat negara duniawi ini bukanlah negara yang sempurna gitu. Karena ya manusia itu kan ada manusia itu ya manusia gitu, bahwa mereka memiliki segala kekurangan di dirinya gitu kan. Terus selanjutnya ini adalah negara Tuhan, bahwa di negara Tuhan itu menurut si Santo Agustinus ini adalah ada sebuah kebaikan bersama gitu loh. Nah, di sini konsepsi Agustinus ini dipengaruhi oleh Neoplatonisme atau pemikiran Plato, bahwa menurut dia konsep negara terbaik itu adalah persemakmuran Kristiani atau Commonwealth Kristiani gitu, yang bisa disebut sebagai otoritas sebuah gereja. Kalau kalian tahu apa itu Commonwealth itu persemakmuran gitu kan. Contohnya itu kalau misalkan di yang ada di realitas sekarang itu persemakmuran Inggris, misalkan negara-negara kayak Malaysia, Singapura, India, terus banyak lainnya kayak Skotlandia dan lain-lain, itu ada negara persemakmuran Inggris yang diatur oleh Inggris dan semacam diketuai oleh Ratu Elizabeth II. Dan di sini menurut Santo Agustinus itu adalah konsep negara terbaik gitu loh. Kenapa? Karena ada yang mengatur seorang
semacam apa ya, semacam seorang yang memiliki agama yang kuat, memiliki sifat yang kuat dan merupakan orang yang benar-benar pantas untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa Persemakmuran Kristiani atau Commonwealth Christian ini adalah sebuah konsep negara atau otoritas yang terbaik gitu loh. Terus selanjutnya kita bahas Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini kalau kalian mungkin pernah dengar ya, dia ini lahir di Italia dan pada tahun 1225 dan cukup jauh ya dari kelahiran atau kelahiran dari Santo Agustinus. Dan Aquinas ini adalah seorang teolog dan filsuf, dan dia juga seorang teolog, dan dia ini orang yang cerdas itu loh, orang yang pintar dan mendapatkan belajar gitu loh di Paris di bawah bimbingan Albert yang Agung untuk belajar masalah teologi. Dan Thomas Aquinas ini juga banyak nah beda gini, kalau Santo Agustinus itu dipengaruhi oleh ajaran Plato, Thomas Aquinas ini dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles yang mengedepankan aspek realitas empirisme gitu. Nah, kenapa dia lebih belajar ke Aristoteles? Karena dia merasa bahwa sesuatu yang ada di dunia ini bisa dijelaskan melalui empiris, melalui realitas gitu kan. Dan dia juga mengatakan bahwa watak pemimpin ini tercermin ketika dia lahir dan tumbuh berkembang. Jadi seorang bayi yang lahir, seorang bayi yang berkembang, tumbuh berkembang itu bisa dilihat gitu watak pemimpinnya, apakah sifat dia itu adalah sifat yang memiliki sifat yang cocok nggak menjadi seorang pemimpin, dan itu bisa dilihat dari sejak dia lahir hingga tumbuh berkembang gitu. Dan itu konsep pemimpin menurut si Thomas Aquinas gitu. Terus nah dia juga ini yang penting nih, dia memaparkan 3 konsep gitu mengenai manusia gitu. Yang pertama dia menjelaskan tentang man the substance, bahwa manusia ini sebagai makhluk hidup ini ingin memiliki semua hal-hal yang dapat membuat dia bahagia, misalkan kayak harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain lah, you name it lah. Tapi manusia the substance ini cenderung memiliki sifat sebagai ya manusia gimana sih kayak gitu kan. Dia pengen semua hal-hal yang bisa bikin dia bahagia gitu loh. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah man the animal. Man the animal ini adalah memiliki sifat kemiripan dengan hewan yang ya tahulah kejam, rakus, bengis, suka membunuh orang, tidak peduli dengan orang lain dan tidak memiliki akal gitu kan. Nah, dan juga memiliki kehidupan sosial. Nah, itu konsep kedua manusia menurut Thomas Aquinas. Dan yang terakhirnya adalah man the moral agent, bahwa nah ini yang didukung sama si Thomas Aquinas, bahwa manusia ini memiliki sifat alamiah. Keadaan alamiah itu keadaan kalau kalian tahu nanti kalian bakal belajar juga sih di semester 3 the natural state itu keadaan alamiah, bahwa pada keadaan alamiah itu manusia itu mencintai kebenaran, kasih sayang, mencintai hal-hal yang baik gitu selama manusia. Dan karena aspek-aspek tertentu itu berubah gitu loh, karena ada hal-hal tertentu gitu kan. Dan itu 3 konsep manusia menurut si Thomas Aquinas. Dan selanjutnya ini adalah negara dalam pandangan Thomas Aquinas, bahwa menurut Thomas Aquinas negara ini dibutuhkan gitu loh. Kenapa? Karena di dalam ruang lingkup masyarakat gitu loh, negara ini sebagai agen pemenuhan kebutuhan duniawi. Dari negara ini sebagai pengagregasian sebuah organisasi atau komunitas yang bertugas untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup duniawi dari para manusia. Kalau gereja kan kebutuhan hidup dari sifat yang rohani. Kalau negara ini adalah duniawi gitu loh. Dan menurut Thomas Aquinas, tujuan tertinggi dari negara ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia-manusia yang hidup di sebuah negara dalam aspek duniawi, dan negara itu wajib melakukannya untuk menyempurnakan misalkan kayak pendidikan, politik, ekonomi. Nah, itu negara tuh tugasnya negara. Tapi kalau untuk agama, hal-hal yang tentang spiritual itu
otoritas dari para gereja, dari gereja gitu. Nah, gimana sih cara mewujudkan sebuah negara menurut konsepnya si Thomas Aquinas? Yang pertama adalah seorang pemimpin di negara tersebut harus meningkatkan intelektual dari masyarakatnya. Kenapa? Karena ketika masyarakatnya itu bodoh gitu, kurang pintar, itu gimana bisa dia mewujudkan negara yang ideal gitu. Yang kedua adalah moral dan budaya. Kenapa ini penting? Karena sebuah negara yang sempurna, sebuah negara yang baik itu adalah yang masyarakatnya itu tuh memiliki moral, tidak membunuh, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam Alkitab gitu. Ya itu yang dimaksud oleh Thomas Aquinas, bahwa moral dan budaya dari masyarakat itu penting banget untuk dimiliki di negara tersebut. Makanya itu negara itu diperlukan untuk apa? Untuk mengatur nih watak-watak negatif yang tadi ada di man the animal itu diatur oleh negara. Nah, disinilah peran dari negara gitu. Terus selanjutnya konsep pemerintahan dari Thomas Aquinas. Ada 3 konsep ya dari Thomas Aquinas. Dia menjelaskan bahwa yang pertama ini adalah monarki gitu loh. Dia menjelaskan bahwa monarki ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang pemimpin, dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tapi ketika tujuan dari sebuah negara monarki ini gagal, nah yang akan timbul itu adalah apa? Adalah negara tirani, negara yang banyaknya diktator, negara yang pemimpinnya itu mau menang sendiri, negara pemimpinnya itu ya tahu sendirilah, sebuah negara tirani itu yang negara yang pemimpinnya itu diktator dan tidak memikirkan masyarakat secara umum gitu loh. Terus yang kedua ini adalah aristokrasi. Aristokrasi ini adalah sebuah negara atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang baik. Ya, di sini ada tanda kutip baik, yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, tapi ketika negara aristokrasi atau pemerintahan aristokrasi ini gagal, dalam artian pemimpin itu menyeleweng, tidak berbuat kebaikan, dan keluar dari jalur main the moral of agent, itu yang akan timbul adalah negara oligarki, negara yang diisi oleh beberapa orang dan yang memiliki harta kekayaan yang banyak, tapi dia bukan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk bukan untuk masyarakat umum, tapi hanya untuk dirinya dan golongan-golongan tertentunya saja, seperti itu. Terus yang terakhirnya adalah, ini mungkin kalian sering dengar ya, demokrasi itu politeia gitu. Itu pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang untuk kebaikan bersama, dan jika tujuannya gagal itu akan menjadi negara demokrasi gitu. Jadi menurut si Thomas Aquinas, negara demokrasi itu bukan negara yang ideal, karena ini dijalankan oleh banyak orang, dan karena dijalankan oleh banyak orang, maka akan timbul banyak pendapat, banyak argumen, banyak gagasan, dan bisa adanya perpecahan di negara tersebut. Nah, oleh karena itu Thomas Aquinas ini mendukung konsep monarki. Kenapa sih dia dukung monarki? Karena menurut dia ketika ada satu orang baik yang menjadi pemimpin di dalam negara monarki dan dia mengontrol dan bisa menghindar perpecahan di negara tersebut, maka negara tersebut akan menjadi negara ideal. Kenapa juga? Karena beda dengan negara demokrasi atau politeia, bisa aja ada banyak orang gitu kan, banyak gagasan, banyak pemikir, itu bisa aja mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan mereka bisa pecah karena keributan itu. Tapi beda kalau di monarki, menurut si Thomas Aquinas ini, bahwa ketika satu orang ini benar-benar baik, maka dia bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang ideal seperti itu. Dan dia juga memberikan 3 solusi nih biar si monarki ini benar-benar bisa berjalan dengan baik gitu loh. Yang pertama, raja atau pemimpin ini harus berdasarkan masing-masing pilihan pemimpin di masyarakat. Jadi di konsepnya si Thomas Aquinas ini ada semacam kota-kota gitu, semacam kayak kalau di kita mungkin
provinsi-provinsi atau kelurahan-kelurahan, dan setiap provinsi atau kelurahan itu kan mempunyai tokoh masyarakat nih. Nah, tokoh masyarakat itu nanti mendengarkan nih aspirasi dari warganya, misalkan warga kelurahan Tanah Abang. Dia mendengarkan nih aspirasi dari warga Tanah Abang. Siapa sih pemimpin yang mau lo pilih? Nah, nanti si tokoh masyarakat ini, si pemimpin masyarakat ini bakal ngajuin ke gereja atau ke negara pemimpin mana yang layak buat memimpin di negaranya tersebut gitu. Terus yang kedua, memberi batasan kekuasaan pada dirinya. Nah, itu adalah sebuah langkah preventif gitu. Jadi si seorang pemimpin ini diberi batasan itu terhadap kekuasaannya sendiri, karena agar tidak keluar dari jalurnya gitu kan. Terus yang terakhir, konsep pembagian kekuasaan. Sebenarnya di sini belum terlalu rigid, belum terlalu yang kalau nanti kan ada tuh John Locke atau Montesquieu itu kan dibagi lagi, nanti ada tiga kan, ada legislatif, eksekutif, dan kalau itu federatif, kalau di itu yudikatif. Tapi kalau di sini belum terlalu jelas, tapi intinya ini udah mulai menyangkut pautkan pada konsep pembagian kekuasaan. Jadi ada yang menjalankan undang-undang atau peraturan, ada yang membuat peraturan, dan ada sebagai yang penghukumnya gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Thomas Aquinas terhadap konsep pemimpin, sebagai tiga solusi agar monarki ini bisa berjalan gitu di negara tersebut, kayak gitu. Kira-kira itu aja sih materi dari saya, kan nanti kita kan akan lebih pertajam lagi di sesi diskusi gitu. Oke, ke moderator mungkin saya kembalikan. Nah, teman-teman, baru saja kita mendengarkan paparan dari materi dari pemantik kita pada sore hari, yang mana pemikiran daripada Santo Agustinus dengan Thomas Aquinas ini bisa dibilang mungkin ketika dibalancekan atau dikolaborasi bisa dijadikan sebuah sistem yang utuh gitu ya, sistem yang bisa yang mana kan kalau bisa disimpulkan bahwa Tuhan dengan sistem pemerintahan itu tidak bisa dipisahkan, yang mana ketika sistem pemerintahan dengan berbentuk negara itu mengatur taraf hidup masyarakat atau kesenjangan hidup masyarakat, tapi di satu sisi ketuhanan itu sangat dibutuhkan untuk membangun moral yang baik dari masyarakat tersebut. Oke, teman-teman paradigmatik, apa ada yang mau bertanya untuk menyambung sesi diskusi kita pada sore hari ini? Silakan yang ingin bertanya langsung on cam aja. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya tentang negara dan otoritas gereja? Mungkin yang mau bertanya langsung on cam dan langsung ngomong saja. Yuk, ada nggak nih? Ini menarik nih loh kalau temanya, kalau kita ambil perspektif dari macam-macam tokoh. Kalau tadi kan kita mengambil perspektif dari Santo Agustinus dengan Thomas Aquinas, yang mana Santo Agustinus itu adalah, kalau bahasa ini ya, penganut taat gitu kan, penganut taat daripada Kristiani. Apalagi kalau kita bisa membandingkan atau bisa memeksenkan atau merilatkan dari kita gitu yang sistem di Islam gitu. Ya, teman-teman ada yang mau ini untuk nyambung diskusi kita pada sore hari ini? Izin moderator, sorry nggak bisa on cam. Oke. Oke Kak, silakan. Kedengeran ya? Tadi mau nyinggung sedikit sih soal pemikirannya Santo Agustinus tuh yang negara Tuhan, negara iblis, negara iblis. Mau nanya juga ya, mungkin biar teman-teman nanti ngikutinnya lebih enak diskusinya.
Santo Agustinus itu kan sempat mentipologikan ya, negara itu jadi dua tuh, negara Tuhan sama negara iblis, atau negara duniawi lah bahasanya. Nah, di mana negara Tuhan ini kan yang berlandaskan lebih pada kayak ajaran-ajaran Tuhan gitu ya. Ya kalau negara berdiri itu bagaimananya harus didasarkan sama Allah misalkan, sama Yesus misalkan, sorry kalau bahasa kasar kan seperti itu ya. Nah, sedangkan negara iblis sendiri itu yang lebih menjuru pada keduniawi gitu. Sekarang gue pengen tarik relevansinya ke dunia yang sekarang ya. Kalau mungkin di zamannya Santo Agustinus itu pemikiran-pemikirannya dia cukup populer gitu ya. Sedangkan di kondisi yang sekarang kita ini kan lagi terjebak sama sekularisme ya, yang mana memisahkan nih antara negara sama agama. Ya udah kalau misalkan lu ulama, lu pendeta, ya lu ngurusin agama lu aja, jangan ngurusin negara gitu kan, bahasanya seperti itu ya. Nah, buat pemantik atau mungkin teman-teman yang lain yang nanti boleh nanggepin, kalau menurut kalian tuh gimana sih relevansinya gitu sama sekarang? Apakah pemikirannya Santo Agustinus ini nih, kalau di zaman sekarang ini bakalan bisa populer lagi, apa bakalan bisa terkenal lagi kayak dulu? Karena banyak juga kan yang omongin bahwa eee, sekarang yang sekuler suatu waktu bisa menjadi balik lagi gitu loh, balik lagi kedekatannya sama Tuhan, sama ini, kembali lagi ke fitrahnya lah, bahasa bahasa kitanya seperti itu. Mungkin sekian ya, moderator, terima kasih. Oke, terima kasih untuk sahabat tadi Kak Raka yang telah memantik bertanya. Mungkin jadi pemantik untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum ke pemantik kita menanggapi, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi terlebih dahulu mungkin tentang bagaimana relate-nya, apakah pemikiran daripada Santo Agustinus tentang sekularisme lah bahasanya. Dan mungkin sekularisme itu juga akhir-akhir ini juga dijadikan sebuah bahan perbincangan yang hangat gitu di negara kita kan. Ada yang ingin menanggapi dari teman-teman? Permisi Kak, mohon izin. Ya, silakan. Ini. Untuk menanggapi yang liberalisme tadi, jadi gini Kak, gimana ya? Ini menurut perspektif saya ya, mungkin yang lain bisa berbeda gitu. Seperti yang nih ya, kalau masalah kita berpikir dari sejarah aja Kak. Dari dulu masalah para pendeta-pendeta, pemimpin, para paus, menurut saya ya kurang cocok untuk mengurus agama gitu, untuk mengurus negara gitu. Karena negara itu ya harus sesuai dengan orang-orang manusia yang paham politik. Orang nggak paham politik tapi masuk pada politik ya bukan ranahnya gitu. Seperti para pendeta yang mau perang salib, membawa agama gitu, perang suci. Padahal perang suci itu menghancurkan negara-negara sekitarnya sendiri. Berapa banyak dari dulu tuh orang-orang rakyat kecil yang dijarah hartanya gara-gara perang salib tersebut gitu. Kristen sendiri padahal. Perang salib mau membantai orang-orang Al-Quds, berlandaskan agama perang suci, tapi malah itu membantai nggak sesuai dengan agama. Makanya seperti liberalisme itu saya rasa lebih cocok gitu untuk sebuah negara. Dengan bangkitnya Napoleon Bonaparte dan asas liberalismenya, Inggrisnya bangkit, saya rasa lebih cocok sistem liberal karena agama itu ya seperti itu candu masyarakat menurut saya, seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk yang bertanya ini, Rofif dari Nur Mutakin ya. Kepada Kak pemantik mungkin bisa menanggapi dari apa yang dipaparkan oleh Robert tadi. Oke, terima kasih nih Mutakin ya. Keren banget jawabannya, dan saya juga setuju gitu sama paparan dari dari Mutakin ini. Dan saya juga setuju juga kenapa? Karena menurut saya memang nggak cocok gitu untuk diterapkan sebuah negara persemakmuran Kristiani kalau misalkan di Indonesia gitu.
Kenapa? Karena kita udah udah melalui sebuah konsensus, udah melalui sebuah kesepakatan bahwa kita memilih negara, bisa dibilang negara sekuler ya. Kenapa? Karena adanya pemisahan antara urusan dunia dan agama. Kalau agama kan nanti ada kementerian dan ada dirjen-dirjennya. Kalau di Islam juga ada MUI-nya kan. Nah itu menurut saya juga, kalau misalnya nanti kita pikirin nih mau mengubah negara negara sekuler kita yang sekarang, kita jadi negara agama gitu, dan itu kalau kata saya nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah melalui kesepakatan yang ada di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain. Itu udah sepakat bahwa negara kita itu adalah negara yang beragam, negara yang bukan terdiri dari salah satu golongan agama tertentu gitu. Walaupun Islam menjadi negara atau agama mayoritas, tapi bukan berarti Islam itu menguasai, atau bukan berarti Islam itu menjadi agama tunggal di negara Indonesia gitu. Jadi saya setuju sama Mutakin bahwa memang nggak bisa diterapin. Nanti kita juga Mutakin udah menjelaskan kan tentang sejarahnya di Revolusi Perancis, di Perang Salib dan lain-lain, dan itu saya setuju sama Mutakin gitu. Oke, tadi paparan dari Ropip ditanggapi oleh pemantik kita, ya, yang mana bahwasanya ketika sebuah sistem pemerintahan atau negara itu dicampur agama, bukan tidak boleh gitu bahasanya, tetap harus dicampurkan, tapi bukan menjadi orang yang betul-betul mengatur. Ibarat kayak tadi saya dikatakan tadi bahwa pemerintahan negara itu membutuhkan agama untuk membangun moral yang baik dari masyarakat gitu. Tapi ini mungkin yang menariknya gitu Kak, yang mau saya tanggapi, bagaimana tadi kalau Thomas Aquinas itu menganggap bahwa monarki itu adalah sistem yang paling baik ya, kalau tidak salah, sistem yang paling baik. Tapi menurut saya bahwanya kalau kita berbicara tentang monarki dan demokrasi, ini kan sistem perpolitikan yang mungkin kalau bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kalau menurut saya bahwa monarki ini kan adalah sistem perpolitikan atau sistem pemerintahan yang mana sistem ini berasal daripada awal gitu. Ketika awalnya baik, maka ya, saya lanjutkan sebentar. Ketika monarki itu kan itu tadi mungkin bisa bicarakan tentang monarki dan demokrasi. Mungkin kekurangan daripada monarki itu terlihat akan ada pada saat memulainya. Ketika sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang nanti kepemimpinannya akan diteruskan oleh keturunannya, itu kan yang menjadi sebuah kekurangannya mungkin Kak. Ketika seorang raja itu berjalan baiknya, mungkin dua kekurangannya di sini. Pertama, monarki itu kan sebuah kepemimpinan yang berkelanjutan dengan keturunan. Kalau awalnya baik, maka kemungkinan besar untuk baik di akhirnya, keterusannya akan bisa berjalan. Akan tetapi ketika awalnya buruk, maka mungkin juga akan seperti itu juga gitu, keterlanjutannya akan buruk juga. Tapi kemungkinannya yang akan dilakukan adalah ketika di masa raja ini baik, tapi belum tentu di masa raja akan datang buruk. Mungkin itu dari Anu. Nah, dan untuk demokrasi, demokrasi ini mungkin ada sebuah sisipan monarki menurut saya gitu. Sisipan monarkinya adalah tadi seperti yang dipaparkan adalah kita ini ideologinya terletak pada ideologi Pancasila, yang mana ketika Pancasila dijadikan sebuah ideologi, tentu kita akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi seperti agama atau bukan agama lah, seperti ada unsur-unsur yang lain yang akan masuk, akan dibatasi oleh Pancasila. Mungkin itu paparan dari saya atau tanggapan dari saya tentang monarki itu sih. Iya sih, benar juga menurut Zaki gitu, bahwa monarki misalkan kita lihat aja ya Inggris
dari awal tuh baik gitu Ratu Elizabeth I, dari awal ke Ratu Elizabeth I terus sekarang ke Ratu Elizabeth II, itu semua berjalan secara apa ya, secara ya bagus gitu kan, secara demokratis. Walaupun mereka memakai monarki tapi mereka juga demokratis itu, karena mereka juga mendengarkan saran-saran dari rakyatnya gitu kan. Nah, tapi gini, bahwa si Santo Agustinus ini kan adalah si Thomas Aquinas ini adalah seorang yang berpikir gitu kan. Nah, jadi kalau kita memandang sebuah filsafat itu, kita jangan memandang tok gitu dia benar atau salah, tapi kita juga memandang dia itu adalah seorang manusia juga. Kenapa? Karena kita ini sekarang tuh juga bisa berpikir kan, kita juga bisa memberikan sebuah pendapat, dan beriringan zaman itu pasti ilmu pengetahuan itu pasti berkembang gitu. Misalkan si Thomas Aquinas ini kan memiliki pandangan atau memiliki acuan itu ke Aristoteles. Nah, si Aristoteles ini dia itu mendukung demokrasi. Nah, tapi si Thomas Aquinas ini mendukung monarki gitu kan. Jadi kita jadi belum tentu pemikiran si Thomas ini tentang monarki juga benar gitu kan. Belum tentu juga, dan belum tentu juga pemikiran kita itu salah gitu. Misalnya kita sekarang itu belum tentu salah, dan bisa juga kita lebih baik dibanding pemikiran dari filsuf yang sebelumnya, karena ilmu pengetahuan itu kan berkembang gitu kan. Tapi saya ingin sedikit mengkoreksi bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara Indonesia. Pancasila itu adalah, kalau menurut Bung Karno itu, sebagai filosofisnya Grondslag gitu. Jadi sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Jadi bukan sebagai ideologi gitu. Beda ideologi sama pandangan hidup itu. Kayak gitu. Jadi saya juga setuju bahwa di negara gini, di negara demokrasi, misalkan dia awalnya baik terus berakhir buruk, itu bisa diganti melalui pemilihan umum gitu kan, diganti. Tapi kalau di negara monarki itu agak ribet kalau mau mengganti. Misalkan sekarang di Thailand kan sekarang lagi rusuh, lagi pengen dijatuhin lah si raja Thailandnya kan. Nah, itu susah. Kenapa? Karena mereka tuh, si raja itu tuh terlalu absolut itu kekuasaannya, dan ketika dia menyimpang itu akan susah buat dijatuhin, karena mereka merasa bahwa mereka itu adalah pemimpin tunggal gitu, dan susah untuk dijatuhin juga karena nggak ada pemilu untuk mengganti seorang raja di sana. Nah, oleh karena itu memang benar bahwa demokrasi ini memang sedikit lebih baik dibanding monarki, karena setidaknya itu kalau misalkan si pemimpin itu melakukan hal-hal yang buruk, itu bisa diganti melalui pemilihan umum. Beda sama monarki yang mereka akan tetap berkuasa gitu, dan kalau mengganti ya harus benar-benar civil disobedience, pembangkangan sipil gitu, dan itu juga membutuhkan nyawa, membutuhkan banyak nyawa juga, karena masih banyak yang meninggal kalau ada peperangan kayak gitu. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya lagi? Ingin menanggapi Kak, mohon izin. Ya, silakan. Untuk yang tadi untuk negara demokrasi nih Kak. Ini kalau menurut pendapat saya ya. Kalau negara demokrasi seperti kita tahu di Indonesia, bahwa untuk mendapatkan sebuah kekuasaan itu diperlukan sebuah usaha atau modal yang besar gitu. Dan sebuah modal atau usaha yang besar itu membutuhkan timbal balik jasa kepada orang yang memiliki modal dan usaha itu. Seperti contohnya, kita berpolitik gitu, ingin mendapatkan kekuasaan di negara demokrasi. Kita harus mendapatkan dengan cara pemilihan dari rakyat. Kita harus mendapatkan hati rakyat dengan cara apapun gitu. Baik cara kasar, cara baik-baik, cara halus, itu semua cara dilakukan. Dan kita juga banyak para politikus itu untuk mendapatkan kekuasaan, mereka membuat perjanjian-perjanjian baik dari segi dana. Makanya terjadi banyak korupsi dari negara demokrasi tersebut untuk membayar utang-utang jasa atau usaha kepada orang-orang yang telah berjasa untuk memenangkan politik dia gitu. Itu kalau demokrasi ya Kak. Kalau misalnya monarki, ya memang benar kayak Kakak katakan tadi, memang susah untuk jatuhkan monarki. Tapi kan tadi saya lebih setuju monarki sih. Tadi udah dibilang sama Aquinas itu kan ada batasannya gitu. Kalau misalnya sistem monarki itu memiliki batasan-batasan seperti yang Aquinas tadi bilang, ya saya rasa
itu jauh lebih baik gitu. Bisa ya rajanya itu berdasarkan pemilihan rakyat, memberikan batasan kekuasaan, ada konsepnya tersendiri gitu. Itu saya lebih setuju dengan sistem monarki dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Aquinas tadi. Terima kasih ya. Oke, ya bisa sebenarnya saya juga bagus juga sih argumennya. Kenapa? Karena misalkan kalau menurut tadi siapa namanya? Mutakin Kak. Mutakin, kalau misalkan monarki itu diberi batasan itu kan sama negaranya, misalkan kayak di negara misalkan Indonesia nih menetapkan negara monarki dan diberi batasan-batasan tadi kayak ada pembagian kekuasaan, ada batasan kekuasaan dari dirinya dan juga ada pemimpin itu dipimpin oleh masyarakat oleh tokoh pilihan dari pilihan masyarakat juga dan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah ini juga saya juga pengen nanya ke Mutakin ya. Apakah nantinya pemimpin tersebut itu bisa berjalan atau bisa konsisten gitu, berada di jalur kebaikan ketika nanti monarkinya itu dijalankan gitu. Menurut Mutakin gimana? Makanya dibutuhkan apa Kak namanya seperti penasehat-penasehat dari raja-raja tersebut gitu Kak. Penasehat untuk menasehati kesalahan yang diperbuatnya gitu Kak. Oke, ya bisa sih penasehat itu dan saya juga setuju juga dan sebenarnya nggak di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya, tapi yang jadi pertanyaan tadi ya, yang tadi dibahas juga masih Thomas Aquinas bahwa manusia itu bisa menjadi animal gitu, bahwa karena dia adalah seorang manusia yang ya tahu sendiri lah bahwa manusia kan emang nggak sempurna kan, dia bisa berubah menjadi memiliki sifat yang rakus, korup, yang lain-lain, yang gila jabatan, dan itu yang harus diwaspadai sih. Tapi sebenarnya monarki demokrasi walaupun memiliki banyak kekurangan, tapi setidaknya dia itu punya semacam segel gitu. Kalau misalnya segel apa sih? Jadi misalkan nih dia ini negara demokrasi ini adalah negara demokrasi nanti akan hancur gitu, akan banyaknya tirani dan lain-lain. Setidaknya dia itu bisa diruntuhkan oleh pemilihan umum gitu loh. Jadi kalau yang saya baca juga bahwa semua konsep monarki, demokrasi dan lain itu sebenarnya semua konsep itu memiliki kekurangan, tapi sejauh ini demokrasi itu adalah konsep negara yang terbaik. Kenapa? Karena membuka ruang bagi seluruh orang itu untuk ikut terlibat di dalam negara tersebut seperti itu. Itu tadi mungkin kalau ada yang menyimak di bahasan yang kemarin mungkin juga dibahas ya tentang relevan tidak politik itu relevannya di sistem mana gitu. Nah, kan kita membahas tentang betul tadi kalau kata sepakat saya kata Kak Pang tadi bahwasanya mungkin setiap sistem ada kekurangannya, ada kelebihan. Tapi mungkin dari tadi yang dipaparkan bahwasanya kan gini, monarki itu kan kalau dia berjalan awalnya baik, maka kemungkinan besar berjalan seterusnya bisa baik gitu. Nah, akan tetapi kan yang jadi permasalahannya ketika berjalan awalnya buruk gitu. Ketika berjalan awalnya buruk, maka kemungkinan besar berjalannya pun hanya buruk. Dan kalau berbicara tentang kita bicara tentang filosofis dari politik. Banyak nih kan banyak pemikiran-pemikiran atau banyak dari definisi politik nih banyak apa sih politik itu apa. Cuman kalau bisa disimpulkan mau kita berbicara politik itu dari filsafat Yunani kuno, filsafat barat atau filsafat Islam bahwanya politik itu adalah kesejahteraan gitu. Yang mana sebenarnya politik itu adalah kesejahteraan daripada umat atau rakyat. Tentang bagaimana politik itu jelek atau tadi yang disampaikan oleh Mutakin tadi bahwasanya politik itu orang-orang yang masuk politik tuh menghalalkan segala cara, itu kan kembali ke stigma masyarakat. Nah, ke stigma masyarakat. Nah, itu ya yang dijadikan bahwa makanya demokrasi itu kesejahteraan itu mungkin ketika kita berpikir dengan logika, kesejahteraan itu mungkin bisa didapat apabila tidak ada pengekangan. Kita mungkin kalau pengekangan mungkin vulgar bahasanya, cuman tapi kan seperti itu monarki itu gitu kan, bahwasanya orang yang memegang sistem, orang yang memberikan sebuah kebijakan tuh ya orang-orang itu aja gitu.
tidak bisa dianu. Soal kesejahteraan mungkin relatif jatuhnya kalau memakai sistem monarki gitu. Karena sudah terlampau dan sudah di situ-situ aja, mau nggak mau orang akan sejahtera dengan sistem monarki. Tapi dengan demokrasi orang akan memilih jalan sejahteranya itu sendiri gitu. Orang mau sejahteranya bagaimana, atau pada saat orang tidak sejahtera pun, maka dia akan memberikan sebuah argumen, memberikan sebuah pendapat. Sehingga itu, maka kalau menurut saya di sini bahwasanya kalau berbicara tentang filosofi dari politik dan filosofi dari politik itu kesejahteraan, maka demokrasi di sini mungkin sistem yang paling etis gitu untuk mendapatkan kesejahteraan secara umum lah gitu. Karena kalau monarki mungkin agak sulit mendapatkan kesejahteraan umum gitu. Kesejahteraan yang didapat adalah kesejahteraan keterpaksaan, karena telah bergabung dalam sebuah sistem itu, yang mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus membiasakan diri, jatuhnya ke adaptasi gitu kan, bukan ke partisipasi. Karena di demokrasi kita dituntut untuk partisipasi, tapi kalau di monarki menurut saya itu kita lebih dituntut untuk adaptasi. Mungkin itu. Ya Kak? Iya, bener-bener. Bener sih Kak Zaki, juga bener banget bahwa di negara demokrasi itu kita lebih efisien karena ada banyak orang kan ya, yang tadi saya tekanin lagi, ada banyak orang gitu yang bisa terlibat di dalam prosesnya. Bahwa menurut sosiolog Orum, bahwa di negara demokrasi itu ada banyak hakim gitu, istilahnya ada banyak hakim yang bisa memvonis apakah pemimpin tersebut benar, apakah pemimpin tersebut salah, dan dia dan masyarakat itu bisa terlibat di dalam proses demokrasi ini gitu loh. Beda sama di monarki, itu hakim itu tuh cuma satu ya, yang pemimpin tersebut doang, dan masyarakat itu kalau misalkan mau ngomong, ya tahu sendiri kan di negara monarki ya, kalau misalkan pemimpin tersebut baik ya mungkin nggak akan didengar. Kalau misalkan pemimpin tersebut jahat atau buruk, bisa ditangkap, bahkan bisa juga dibunuh gitu kan. Nah itu yang jadi permasalahan di negara monarki, bahwa hanya ada asas tunggal gitu, ada hanya satu orang doang yang menjadi pemimpin, dan itu menjadi masalah, bukan masalah sih, menjadi suatu ketakutan atau kekhawatiran di sebuah negara monarki, bahwa apakah si pemimpin tersebut bisa konsisten atau enggak, walaupun awalnya baik, tapi manusia itu kan adalah tidak sempurna, baik lagi, dan dia pasti memiliki sifat-sifat yang juga jahat, atau bukan jahat sih, sifat yang kurang baik lah, misalkan kayak tiba-tiba korup, tiba-tiba nepotisme, tiba-tiba ya you name it lah. Dan itu yang menjadi masalah gitu kan, apakah si orang tersebut bisa konsisten nggak nih sampai akhir dia meninggal gitu, untuk menjabat di negara monarki tersebut, seperti itu. Izin menanggapi moderator. Ya Kak, silakan Kak. Oke. Menarik banget ya, terminnya jadi panjang juga dan seru juga. Mau ngasih pendapat aja sih sebenarnya, dan nggak ingin, ya pokoknya pendapat aja sebenarnya. Kalau misalkan apa yang tadi diskusikan itu kan lebih cenderung lebih oke pada demokrasi ya. Nah ini gue pengen ngasih biar lebih panas gitu ya maksudnya. Kalau gue setujunya gini sih. Oke, kalau kita memandang demokrasi itu jadi sistem yang terbaik, mungkin saat ini sebagian besar negara-negara di dunia itu kan demokrasi juga ya. Dan dan kalau dilihat dari tingkat kemakmurannya, demokrasi juga cukup mapan lah dibanding sistem-sistem yang lain gitu kan. Tapi kalau menurut gua jangan terlalu terbatas sama itu aja sih. Semua sistem kan tadi sempat disindir juga ya sama Bang Janis, semua sistem itu kan sama ya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Karena kita hidup di negara yang plural gitu kan, banyak suku, budaya, sampai akhirnya kita ngerasain sendiri hidup di alam iklim demokrasi yang mempersatukan kita saat ini gitu kan. Nah gitu. Nah tapi kalau misalkan merujuk sama pemikiran-pemikiran lain ya, kalau misalkan kayak Machiavelli, kayak Hobbes gitu, sistem negara itu juga harus ditinjau dari situasi dan kondisi juga gitu. Kayak misalkan kita ngelihat juga dong perspektif dari manusia, perspektif dari rakyat, masyarakat itu seperti apa kan. Tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin kalau kita cocok di mana negara kita ini kan plural, cocoknya demokrasi,
Tapi di sebagian negara-negara lain entah apa itu kayak misalkan Inggris lah ya, kan dia juga menganut monarki kan ya, monarkinya walaupun juga nggak monarki banget gitu kan. Tapi di sini gue ngasih pandangan bahwa negara itu kalau di dalam yang monarki ya, monarki yang dianggap baik itu kan tergantung dari niatnya kan. Dan juga kalau misalkan lebih berpikir radikal ya, kalau gue lebih setuju seperti ini sih. Ngelihat manusia hari ini kan susah banget gitu dikontrol ya. Banyak banget yang keblinger lah, punya tujuannya masing-masing gitu. Nah kalau gue ngambil pemikirannya Machiavelli itu, Hobbes apa Machiavelli itu, ya gimana sih caranya buat ngatur manusia yang beragam, yang sering banget berbenturan, sering banget ngehadirin masalah-masalah. Peran pemerintah, peran sebuah negara ini sebagai organisasi yang paling besar gitu, ini harus punya peran yang lebih dominan gitu. Ya contohnya dengan tangan besi misalkan. Nah inilah kenapa mungkin bisa dibilang ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Sisi positifnya ya semua harus dikontrol gitu, walaupun dengan otoriter, walaupun dengan otoritas yang besar gitu. Tapi kalau dinilai baik, ya ada baik, ada buruknya juga kan. Nah begitu sih. Mungkin itu aja. Nanti mungkin teman-teman yang lain boleh nanggapin lagi biar lebih enak gitu. Makasih. Ya, yang lain ada nih. Ada nggak yang mau nanggepin Raka atau Raka ini? Ya, yang lain ada nggak yang mau nanggapin? Sekedar informasi, mungkin waktu kita sekitar kurang lebih 20 menit lagi. Oke nih, ada nih kayaknya. Mungkin Zaki kali, Zak, mau nanggepin dulu, Zak. Kalau saya mungkin kembali tadi ke, kalau ininya kembali lagi bahwa setiap sistem ada tingkat kekurangan dan kelebihannya gitu kan Kak. Mungkin Kakak lah yang ini menanggapi terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya negara itu kan adalah sebuah organisasi, sebuah komunitas, dan banyak yang bisa kita sebutkan kan. Nah, peran negara itu memang kalau menurut saya memang harus lebih dominan dibanding masyarakatnya. Kenapa? Karena negara ini akan mengatur semua masyarakat kan. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah kenapa sih negara ini bisa menjadi negara yang tirani, negara yang menindas rakyat itu kan. Kalau kita lihat sendiri di negara-negara, ya negara suatu negara lah itu kan. Nah, kalau menurut saya itu semua itu alurnya itu ada dari bawah gitu, dari awal, yaitu kalau menurut saya dari pemilu gitu. Gimana bisa kita menginginkan negara yang ideal, gimana bisa kita menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara yang ideal ketika pemilunya aja udah rusak gitu, pemilunya aja udah pakai money politik, pemilunya aja udah pakai SARA, udah ya banyaklah money politik sih yang paling parah ya, karena dengan money politik itu maka pemimpin itu tuh akan tersaring oleh orang-orang yang kaya dulu, dan orang kaya itu belum tentu loh dia mampu atau berkompeten. Misalkan kayak di Indonesia nih, itu kan ada cuma bisa cuma ada presidensial threshold kan, ada. Jadi kalau menjadi pemimpin itu harus melewati ambang batas 30% kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Dan itu berarti apa? Menutup gitu loh orang-orang independen yang dia sebenarnya bisa untuk menjadi pemimpin, itu dia tertutup untuk menjadi pemimpin karena adanya presidensial threshold ini. Dan presidensial threshold ini diatur atau semacam dipegang gitu sama partai-partai politik, dan kita tahu sendiri partai politik itu pasti mereka pengen kekuasaan, pengen menang, dan mereka pasti pilih orang-orang yang populer, orang-orang yang kaya atau calon presiden yang kaya. Nah itu yang jadi masalah juga, karena pemilu kita ini kalau menurut saya harusnya sih diturunin ya, jangan 30% juga, karena kalau 30% ini ya ujung-ujungnya akan cuma 2 calon lagi, dan 2 calon itu ya dari partai-partai yang sekarang ada. Tapi beda lagi kalau misalkan diturun misalkan 10% atau mungkin 0% itu, misalkan nanti Faisal Basri atau Rizal Ramli atau misalkan Habib Rizik itu pengen maju, itu bisa gitu loh lewat jalur independen. Itu bisa juga siapa tokoh-tokoh lagi yang sekiranya itu tokoh-tokoh yang
yang populer di masyarakat yang nggak punya partai politik dan dia pengen masuk partai politik, itu bisa dia masuk menjadi calon presiden jika presidensial threshold ini diturunin atau dihapuskan. Karena dengan adanya presidensial threshold ini yang 30%, maka otomatis semua tiket untuk menuju ke pilpres itu harus melalui dari partai politik, dan itu akan menimbulkan pemimpin yang harus politik balas budi ke partai politiknya, dan bisa menyebabkan seorang pemimpin misalkan kayak Pak Jokowi gitu kan, dia orang yang baik gitu loh, orang yang ya itu sendiri di Solo dan lain-lain, itu bisa saja gitu loh dia kehilangan kontrol atas dirinya ketika adanya banyak kepentingan yang meminta dirinya untuk melakukan hal-hal yang setidaknya kurang baik. Seperti itu sih kalau menurut saya. Iya, setuju banget sama Zaki, izin masuk ya. Silakan Kak. Ya, setuju banget sama Bang Janis tadi. Kalau pembahasannya berarti merujuk sama elit sih ya, yang mana nantinya cenderung ngelahirin oligarki gitu ya kan, kepemimpinan yang cuma di segelintir orang. Dan setuju juga sama kayak nurunin thresholdnya buat naikin tingkat partisipasi ya, terlebih di negara kita gitu. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, pemilu ke pemilu, tingkat partisipasinya juga kan cukup dibilang naik ya, cukup signifikan. Mungkin itu aja sih, moderator. Udah, silakan. Oke, bicara tentang kembali lagi, mungkin kalau menurut saya mungkin sebelumnya yang lain atau ada yang mau membahas lagi, yang membahas menanggapi terlebih dahulu. Izin bicara Kak. Silakan. Ini kalau menurut pendapat saya ya Kak, sebenarnya sistem apapun, mau sistem monarki, demokrasi, mau sistem apapun, yang nomor satu harus dibenahi dari orang-orang terlibat politik tersebut. Ya menurut saya nomor satu itu moral dan etikanya dulu Kak. Niat awalnya untuk ikutan jadi penguasa itu untuk apa gitu? Apakah untuk memperkaya diri sendiri? Apakah untuk membalas dendam terhadap orang lain? Atau untuk apa? Ya pasti untuk mensejahterakan rakyat kalau memang moral dan etikanya benar dari awal gitu Kak. Ya raja walaupun sistem monarki yang banyak kekurangannya, kalau misalnya dia memang moral dan etikanya baik, ya menurut saya pas aja. Mau sistem demokrasi, kalau misalnya dia nggak ada unsur dendam, unsur sogok, unsur-unsur sara, menjatuhkan lawan dengan cara yang kasar, ya nggak mungkin kan kalau moral etikanya bagus melakukan hal-hal keburukan tersebut. Itu aja Kak. Nomor itu yang pertama apa? Paling penting itu moral etikanya Kak dibenahi. Itu yang susah sekarang masalahnya. Karena banyak orang kehilangan moral, kehilangan etika, dan tata kelakuan orang zaman sekarang juga udah mulai hancur Kak. Itu ya. Ini kita kembali ke ini sih, mungkin bisa dimasukkan lagi ke relate ke apa yang dipaparin tadi. Mungkin tentang moral dan ini Kak, saya juga mungkin tadi kan pemaparan saya mau nanya nih Kak. Apakah ketuhanan itu atau agama itu relevan untuk membangun moral yang baik ke masyarakat, atau hanya dibutuhkan sebuah pemikiran-pemikiran saja? Kan kalau kita tahu bahwa agama itu kan berasal bukan dari pemikiran saja, bisa dari wahyu gitu. Kalau kita Islam nabi gitu, wahyu gitu kan, dapatnya dari Tuhan langsung, atau hanya pemikiran-pemikiran orang ya. Mungkin itu Kak. Ya, pertanyaan yang bagus banget. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, nanti bisa teman-teman yang lain bisa koreksi juga atau bisa nambahin juga. Kalau menurut saya agama itu diperlukan untuk apa? Untuk membatasi moral, karena moral itu tuh bisa kita klasifikasikan, bisa kita jelaskan itu melalui agama. Misalkan jangan mencuri, jangan korupsi, jangan bertengkar, jangan zina, jangan apalagi, jangan ya banyak lah, jangan korupsi dan lain-lain. Itu karena kita tahu dari agama gitu, dan agama itu penting untuk membatasi moral-moral yang ada di masyarakat. Yang jadi pertanyaan adalah apakah orang-orang ini yang menjalankan agamanya ini apakah benar atau tidak, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa belum tentu
orang-orang tersebut bisa menjalankan nilai-nilai atau ajaran-ajaran dari agamanya itu dengan baik gitu. Misalkan jangan mencuri. Apakah semua orang itu udah melakukan? Kan belum. Tapi apakah mencuri itu apakah larangan mencuri itu ada larangan yang baik? Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi kita semua tentang bagaimana cara orang-orang itu melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada di agamanya tersebut. Dan banyak orang juga mungkin sekarang yang skeptis sama agama mungkin ya, karena mungkin melihat banyaknya itu. Tapi kalau menurut saya agama itu sebenarnya memang sangat diperlukan untuk mengatur jalan hidup sebuah negara, karena dengan agama itu kita akan mengetahui gitu loh batasan-batasan moral apa aja yang sekiranya itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang-orang di negara tersebut. Karena negara atau konstitusi saja itu tidak cukup, karena konstitusi dan negara itu tidak mengatur mengenai batasan moral bagi orang-orang atau masyarakat yang hidup di negara tersebut, seperti itu. Oke, berarti kan bisa kita simpulkan bahwasanya memang agama itu tidak bisa dilepaskan daripada negara gitu kan. Itulah tadi mungkin bahwasanya akhir-akhir ini kan isu-isu yang ingin memisahkan antara agama dan negara gitu kan. Kita masih ada sekitar 10 menit kurang lebih. Ada yang mau bertanya atau yang masih mau menanggapi dari pernyataan-pernyataan dari pemantik kita tadi atau paparan pembahasan yang telah dipresentasikan tadi? Dipersilakan kalau masih ada yang mau bertanya atau berdiskusi kembali. Mungkin kalau udah nggak ada ya, ada nggak nih? Kalau ada masih ada waktu nih. Atau kalau udah nggak ada kita mungkin closing statement-nya dari pemantik ya. Kalau udah nggak ada lagi. Oke, mungkin selanjutnya closing statement dari pemantik kita. Silakan kepada Kak Pang Janis. Kalau dari saya sendiri adalah semua pemikiran baik dari saya, dari Santo Agustinus, dari Thomas Aquinas, dari Zaki, dari semua Raka dan lain-lain, itu semua memiliki pemikiran atau sebuah pandangan itu yang baik dan tidak ada salah ataupun benar, tapi mungkin yang membedakan adalah pengalaman, yang membedakan adalah dari sejauh mana kita meriset, sejauh mana kita meneliti atau memandang sebuah persoalan dan isu gitu. Dan kalau menurut saya dari kedua tokoh ini, dari Santo Agustinus dan Thomas Aquinas ini, kalau menurut saya yang bisa diambil pemikirannya adalah mereka berdua ini adalah orang-orang yang riset dan bukan orang-orang yang cuman memakai hayalannya aja gitu loh. Misalkan kayak Santo Agustinus, dia sempat mengalami pergolakan batin kan ketika dia ke Milan, terus dia mempelajari Neoplatonisme oleh Ambrosius dan dia pergi untuk belajar Manikeisme dan dia balik lagi ke Neoplatonisme. Berarti dia apa? Berarti dia bukan orang-orang yang cuma sekedar menerima doang, menerima ilmu doang, dan itu ya harus kita terapkan juga, bahwa kita jangan sampai menjadi orang-orang yang cuma menerima ilmu doang, tapi kita juga harus bisa mempertanyakan gitu loh ilmu-ilmu atau hal-hal yang sekiranya itu kita anggap kurang baik, dan itu harus kita pertanyakan dan harus kita kritisin juga itu sebuah ilmu tersebut. Dan kalau menurut saya itu yang jadi masalah penting. Dan juga di si Thomas Aquinas juga, dia walaupun dia ini memiliki pandangan atau acuan ke Aristoteles, tapi bukan berarti dia menerima semua pandangan Aristoteles. Bahkan dia terang-terangan dia mendukung konsep monarki, padahal Aristoteles ini adalah seorang yang mendukung demokrasi gitu kan. Nah itu kalau menurut saya yang juga harus diterapkan oleh semua kita semua, terutama juga saya sendiri, bahwa kita dalam menerima ilmu pengetahuan itu jangan menerima misalkan kita baca buku nih, jangan kita cuman oh dia ngomong gini kita quotes, jangan, tapi kita harus olah lagi, kita harus pilih-pilih lagi apakah omongan tersebut benar atau enggak, dan baru nanti kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Pang Janis yang telah memberikan closing statementnya. Untuk teman-teman sebelum kita tutup acara ini,
saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung, sudah bisa menyimak di sesi-sesi diskusi kita. Nanti untuk di terakhir sebelum diskusi kita ditutup, nanti mungkin kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Nanti teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam lah untuk dokumentasi ya. Selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan selanjutnya minta maaf apabila dalam pemandu sesi diskusi kita ada kesalahan kata atau apapun itulah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk Kak Bang Muhammad Yani Syarif yang telah memaparkan segala pembahasan-pembahasannya. Semoga apa yang ia paparkan bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau peningkatan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Untuk yang terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum live mungkin bisa on cam dulu semuanya. Kita foto bareng dulu ya semuanya. Foto bareng dulu. On cam kalau bisa. Ya on cam ya. Oke, on cam. Ayo yang lain nih kita on cam dulu nih sebelum kita live. Ya on cam ya sebentar. Oke, segini dong ya. Oke. 1, 2, 3. Gue udah sembuh nih. Udah. Udah gak? Udah. Oke, teman-teman yang mau live dipersilakan. Selamat buka puasa semuanya. Zaki keren Zaki ya. Mantap Zaki. Makasih juga Pang pemantik. Keren juga. Makasih Kak, makasih. Semangat terus. Makasih juga nih semuanya nih. Jangan lupa ntar minggu depan atau minggu atau hari selanjutnya bakal ada lagi sesi yang lain. Dan Minggu depan bakal ada lagi para diskus terkait ini. Terkait filsafat politik pasti ada setiap minggu. Mantap.